Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kepolisian Resor Jombang melakukan pemeriksaan terhadap Andi Pangeran Hasanuddin, peneliti BRIN yang disorot karena pernyataannya di media sosial bernada ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Kasus itu pun masih tahap penyelidikan. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang, Ajun Komisaris Polisi Aldo Febrianto mengatakan, Andi diperiksa dari pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat dalam statusnya sebagai terlapor. Terlapor sudah datang dan kooperatif. Katanya dikonfirmasi wartawan Selasa 25 April 2023. Apakah ancam bunuh warga Muhammadiyah bagian dari skenario habisi ormas Islam? Apakah sesumbar oknum BRIN dan surat edaran oknum kepala daerah merupakan bagian dari upaya persekusi yang kedepannya berujung kepada kriminalisasi pembubaran Muhammadiyah? Apakah persekusi dan kriminalisasi akan berlanjut kepada persekusi dan kriminalisasi ormas Islam lainnya? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan analis senior PKD Bung Fajar Kurniawan. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung? Kabar? Alhamdulillah sehat Bung. Mudah-mudahan Bung Fajar sehat selalu ya Bung. Alhamdulillah Ya. sehat. Baik Bung, terkait oknum BRIN yang sedang geger gitu ya Bung. Apakah ancaman bunuh warga Muhammadiyah ini hanya persoalan oknum atau bagian dari skenario besar untuk habisi ormas Islam, Bung Fajar? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillah Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala quwwata illa billah. Ya jadi ya menurut saya ini menarik ya mencermati beberapa kejadian atau peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ya. Terutama yang paling akhir adalah apa yang kemudian menjadi viral di media sosial maupun di media-media mainstream ya, yaitu adanya seorang atau bahkan sebenarnya dua orang ya oknum dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang atau BRIN ya, yang kita tahu sebenarnya dari sisi tupoksi gitu ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional ini kan sebenarnya kan sebuah lembaga yang harusnya mau fokus pada upaya-upaya untuk melakukan riset dan inovasi yang bisa membawa kepada kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan umat kan begitu ya. Tapi justru yang kita realitanya yang kita tahu adalah ada sejumlah oknum yang kemudian melontarkan pernyataan-pernyataan yang provokatif ya. Pernyataan-pernyataan yang cenderung agitatif di tengah-tengah umat Islam kemudian kemarin merayakan suasana kemenangan, suasana Idul Fitri ya, yang kemudian justru dikotori oleh pernyataan-pernyataan yang cenderung provokatif atau bahkan agitatif. Yang pertama yang dilontarkan oleh apa namanya saudara Thomas Jamaluddin, yang kemudian diaminkan oleh juniornya yaitu tadi Andi Pangeran Hasanuddin kan begitu ya. Yang saya kira itu semua adalah menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam apa namanya yang dugaan saya ya di dalam uh, apa namanya di sejumlah ASN kita ini terjangkiti apa yang mungkin saya sebut sebagai Islamofobia begitu. Padahal jelas sekali sebenarnya dalam di tingkat akar rumput ya di tingkat grassroots perbedaan hari raya itu kan sesuatu yang sudah bisa diterima gitu karena memang masing-masing punya
landasan dalil yang syar'i ya, punya landasan dalil masing-masing dan apa namanya dalam belasan tahun terakhir ini kan menjadi sesuatu yang lumrah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tapi kemudian justru dua oknum BRIN ini yang eh, apa memprovokasi ya atau mengagitasi masyarakat seolah-olah bahwa perbedaan yang terjadi terkait dengan penentuan atau penetapan hari raya ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir kan gitu, terutama mereka mengarahkannya kepada Muhammadiyah gitu ya, yang dianggap menyelisih ketetapan pemerintah gitu ya. Nah, ini yang apakah kemudian ini ada kaitannya dengan tadi skenario besar untuk menghabisi ormas Islam? Ya memang kalau dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain atau kejadian-kejadian yang lain, Muhammadiyah ini menurut saya menjadi salah satu sasaran ya, menjadi salah satu sasaran walaupun memang sebenarnya eh, para pembenci ormas Islam ini atau orang-orang yang kemudian mengidap Islamofobia di kalangan pejabat pemerintah atau di kalangan para penyelenggara negara ini sebenarnya eh, tidak bisa kemudian apa namanya melakukan apa ya aksi yang atau suatu tindakan yang kemudian frontal gitu ya, karena mereka juga melihat bahwasannya Muhammadiyah ini sebuah ormas yang sangat besar ya. Bahkan dia keberadaannya itu jauh sebelum Indonesia merdeka dan bahkan berkontribusi terhadap apa namanya eh, proses kemerdekaan Indonesia gitu ya, sehingga ini yang bisa dilakukan sepertinya adalah test the water ya, bagaimana reaksi-reaksi umat, bagaimana kemudian respon umat kalau kemudian ada upaya untuk tadi katakanlah mungkin uh, meminggirkan peran peran Muhammadiyah tadi itu, karena memang dalam beberapa kondisi yang lain ya, beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah ini atau Muhammadiyah secara apa ya tadi tokoh-tokoh Muhammadiyah tadi memang memiliki sikap-sikap yang cenderung kritis ya terhadap beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan merugikan masyarakat gitu, sehingga kemudian ada kalau kita baca secara lebih dalam ada upaya untuk kemudian meminggirkan peran peran Muhammadiyah ini ya, ormas Muhammadiyah ini, sebagaimana juga mungkin ormas-ormas yang lain yang katakanlah mungkin Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam yang kemudian juga dicabut badan hukumnya atau tidak diperpanjang apa namanya SKT-nya dan seterusnya. Nah, ini ada kalau saya baca memang ada sejumlah oknum yang kemudian berupaya untuk tadi melakukan test the water ini, dan apakah kemudian itu adalah skenario besar ya bisa jadi memang itu menjadi sebuah bagian skenario besar, cuman memang persoalannya adalah bahwa pembelaan umat ini juga sangat sangat besar sekali gitu ya, dan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi massa yang tertua di Indonesia yang masih eksis, saya kira juga mempunyai kekuatan-kekuatan yang tidak bisa diabaikan sama sekali gitu. Itu menurut saya masalahnya begitu. Barangkali demikian Ya, tanggapan saya. ya, baik Bung Fajar. Jadi tadi ini awalnya itu oknum yang terjangkit dan kemudian ada mengarah ke skenario besar. Kemudian apakah Ya, ini juga bagian dari upaya mengkriminalisasi yang berujungnya pembubaran Muhammadiyah, Bung Fajar? ya saya kira memang kalau kemudian tidak ada reaksi balik dari masyarakat, tidak ada reaksi balik dari tokoh-tokoh, termasuk tentunya dalam hal ini adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri, atau termasuk badan-badan otonom di dalam Persyarikatan Muhammadiyah, bisa jadi itu mengarahnya ke sana ya. Tapi yang kita lihat adalah memang pembelaan atau reaksi balik itu demikian luar biasa begitu ya, termasuk kemarin reaksi balik terkait dengan adanya oknum BRIN itu kan cukup gegap gembita juga gitu ya.
Jadi ada banyak sekali apa namanya badan otonom di dalam Perserikatan Muhammadiyah, atau bahkan juga struktural Muhammadiyah sendiri, baik itu di tingkat cabang ya atau daerah atau pimpinan cabang, yang kemudian melaporkan oknum BRIN tadi itu kepada Polri kan begitu ya, di berbagai tingkatannya gitu. Saya kira ini juga menunjukkan bahwa eh, kalaupun itu adalah test the water ya terkait dengan bagaimana reaksi umat, reaksi masyarakat apabila kemudian dilakukan upaya-upaya persekusi terhadap Muhammadiyah, itu kita juga bisa membaca bahwasannya reaksinya juga sangat keras kan begitu ya. Sehingga ini yang mungkin juga menjadi pertimbangan ya, apakah kemudian upaya-upaya untuk mempersekusi atau mengkriminalisasi ormas Muhammadiyah ini akan terus dilanjutkan atau tidak. Tapi setidaknya adalah dari berbagai rangkaian-rangkaian peristiwa tadi, ya termasuk kemarin apa namanya tidak diizinkannya melakukan sholat id ya di beberapa daerah itu, dan kemudian reaksi balik dari apa warga Muhammadiyah itu ya, dan bahkan umat Islam secara umum, itu cukup bisa menggambarkan bahwa umat Islam tidak ridho kalau kemudian ormas-ormas tadi itu juga dipersekusi. Termasuk adalah sebenarnya apa namanya persekusi terhadap ormas-ormas yang ada sebelumnya, seperti tadi Hizbut Tahrir Indonesia, atau mungkin tadi saya sebutkan adalah Front Pembela Islam itu ya. Sebenarnya kan sampai hari ini kan umat juga tidak ridho terkait adanya upaya-upaya persekusi terhadap ormas-ormas itu, dan sekarang saya yakin ormas-ormas itu juga masih eksis, walaupun tadi tanpa katakan mungkin tadi HTI tanpa badan hukum atau FPI tanpa SKT ya, dua ormas ini tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, karena memang sesungguhnya eksistensi ormas itu tidak terkait dengan apakah dia punya legalitas atau tidak, tapi apakah kemudian masyarakat bisa menerima kehadiran ormas itu atau tidak. Dan saya kira dua ormas tadi yang saya sebutkan, apakah itu Hizbut Tahrir Indonesia atau FPI, dua-duanya sudah mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat, sehingga ormas-ormas itu walaupun tadi tanpa ada embel-embel legalitas, tapi dua-duanya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, karena tadi apa? Masyarakat sudah punya chemistry gitu ya. Masyarakat sudah terlanjur apa namanya menerima ormas ini menjadi bagian dari khasanah organisasi-organisasi atau kelembagaan di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau ini diterapkan tadi terkait dengan Muhammadiyah ya, maka memang uh, ada sesuatu yang khas juga dari kehadiran Muhammadiyah tadi itu. Ya karena saking tuanya Muhammadiyah ini, tadi saya katakan Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah itu lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Berarti jauh sebelum bangsa ini ada atau negara ini ada, Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah sudah eksis. Dan kalau kemudian ada upaya-upaya untuk tadi mengkriminalisasi atau mempersekusi, saya kira ini harus difikirkan baik-baik gitu, karena akarnya tentu juga sudah menghujam sangat dalam di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat tidak akan mungkin membiarkan ormas seperti Persyarikatan Muhammadiyah itu dipersekusi sedemikian rupa oleh rezim, kemudian mereka apa namanya membiarkan itu semuanya. Saya kira tidak akan apa semudah itu gitu ya. Kalaupun tadi beberapa peristiwa-peristiwa terakhir tadi itu kalau kita kaitkan itu memang ada upaya benang merahnya, itu upaya untuk tadi test the water dalam rangka untuk meminggirkan peran Ormas Muhammadiyah di dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira begitu. Ya, baik Bung Fajar. Tadi juga sempat Bung Fajar mengatakan ini bagian Uh, dari test the water untuk ya, meminggirkan peran ya. Muhammadiyah. Apakah otak intelektual jahat dari upaya persekusi maupun kriminalisasi ini benar-benar semata hanya oknum atau terstruktur menurut Anda, Bung Fajar? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Kalau kita kaitkan dengan sebuah dokumen dari Rand Corporation, yang dokumen itu sebenarnya sudah cukup lama ya, dan tapi di dalam dokumen itu gamblang sekali kemudian apa namanya Rand Corporation itu mencoba
apa namanya melakukan atau menerapkan politik belah bambu ya, atau politik divide et impera ya, dalam konteks ini adalah terhadap umat Islam. Untuk apa? Untuk melemahkan umat Islam itu sendiri, karena mereka Barat terutama ya, negara-negara Barat, negara-negara seperti Amerika, Eropa, dan eh, negara-negara Barat lainnya itu tidak mungkin dia rela kemudian umat Islam ini meraih posisinya kembali sebagaimana dulu. Selama 13 abad umat Islam itu memegang peran sentral di dalam eh, percaturan kehidupan global gitu ya. Sehingga kemudian desainlah suatu strategi skenario yang kita sebut sebagai strategi Rand Corporation itu, yang kemudian membagi umat Islam itu ke dalam 4 kelompok. Ada kelompok tradisionalis, kelompok modernis, fundamentalis, dan liberalis kan begitu ya. Nah, memang kalau kita kembalikan kepada dokumen Rand Corporation itu ada relevansinya. Apa yang kemudian menimpa atau sengaja ditimpakan kepada Persyarikat Muhammadiyah hari ini adalah, saya kira, adalah bagian-bagian dari uh, untuk kemudian apa me, 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 mewujudkan strategi yang telah dirumuskan oleh Rand Corporation tadi itu. Nah, ini yang saya kira menjadi apa uh, tantangan bagi umat Islam, adalah bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan atau bisa melakukan perlawanan balik ya dari Rand Corporation itu. Dan di Rand Corporation jelas sekali bahwa yang pertama kali harus dihabisi adalah kelompok fundamentalis, dan itu yang kemudian kalau tadi saya sempat sebut 2 nama ormas tadi, Seputar Indonesia dan FPI, maka 2 ormas itu yang disebut sebagai ormas yang garis keras ya dalam kriteria Barat, yaitu adalah ormas yang fundamentalis, dan itu memang harus betul-betul dihabisi. Nah, setelah itu adalah kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok modernis, dan saya kira di dalam Persyarikatan Muhammadiyah ini, menurut klasifikasi mereka ya, ada sebagian mungkin yang tokoh-tokohnya itu yang bisa mereka klasifikasikan sebagai kelompok yang fundamentalis, tapi sebagian mungkin juga kelompok modernis ya. Dan ini juga harus coba di apa di uh, istilahnya itu dikonfrontasikan juga ya dengan kelompok-kelompok tradisionalis tadi dan liberalis tadi itu. Nah, dalam konteks itu maka memang apa yang kemudian peristiwa yang mengarah kepada tadi upaya untuk persekusi terhadap Persyarikatan Muhammadiyah ini, walaupun ini adalah masih dalam tahap awal, itu memang adalah upaya yang terstruktur, bukan sekedar upaya dari oknum-oknum tertentu, tapi upaya terstrukturnya itu adalah harus dibaca bahwa ini adalah bagian dari skenario Barat untuk melemahkan umat Islam. Bagaimana kemudian tadi umat Islam di kota-kota dikelompokkan, diklasterisasi, sehingga kemudian di masing-masing kelompok dipertentangkan ya, dikondisikan agar kemudian mereka saling menghabisi, saling apa namanya, pertama yang harus dihabisi adalah kelompok fundamentalis, kemudian kelompok modernis, dan seterusnya seperti itu. Dan pada akhirnya tinggal kelompok-kelompok yang memang menurut kacamata Barat adalah kelompok yang bisa mereka kendalikan. Dan memang tujuan akhir kalau kita baca dari Rand Corporation itu adalah tidak sekedar kemudian menghabisi umat Islam dengan tadi apa namanya menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai Islam, melabeli mereka yang berusaha untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah itu sebagai kelompok fundamentalis, tapi memang pada akhirnya adalah mereka berusaha untuk melahirkan agama yang baru. Dalam arti adalah uh, uh, agama Islam yang kemudian mengadopsi atau menerima nilai-nilai Barat. Jadi itulah kemudian mereka ciptakan ada ada Islam Jerman, ada Islam Nusantara ya, mungkin nanti ada Islam Malaysia, ada Islam Brunei, dan seterusnya seperti itu. Dan karena itu adalah bagian dari skenario yang sudah
sangat matang dihela oleh negara-negara kafir Barat ya, dalam rangka tadi untuk melemahkan umat Islam. Dengan lemahnya umat Islam, maka mereka akan bisa mendominasi. Mereka akan tetap bisa menjadikan kapitalisme itu sebagai kiblat bagi peradaban dunia. Mereka tidak rela kalau kemudian umat Islam ini meraih posisinya kembali dan kemudian menjadikan Islam sebagai kiblat peradaban dunia. Mereka tidak rela itu, sehingga kemudian mereka berusaha sekuat mungkin agar kemudian eh, kapitalisme lah yang terus mendominasi peradaban dunia. Saya kira demikian analisisnya. Baik, Bung Fajar. Tadi juga sempat dikatakan Bung Fajar ini merupakan bagian dari terstruktur dan kemudian eh, dengan tujuan untuk mengkelompokkan umat-umat Islam ini, dan yang tadi dari yang pertama yang akan dilakukan persekusi ini atau kriminalisasi ini kelompok fundamentalis, dan berlanjut ke berikutnya. Yep. Dan apakah ini juga bagian dari persekusi kemudian kriminalisasi yang akan berlanjut kepada ormas-ormas Islam lainnya, Bung Fajar? Ya, saya kira selama kemudian ormas itu menurut klasifikasi mereka itu adalah ormas yang patut di mereka waspadai ya, dalam artinya adalah yang mereka sebut sebagai kelompok fundamentalis atau kelompok-kelompok yang menurut mereka itu akan menimbulkan perlawanan ya dari negara Barat, maka dari liburan terhadap peradaban Barat, maka itu pasti akan dihabisi cepat atau lambat ya. Itu akan menjadi bagian dari skenario itu semua, sehingga siapapun kemudian kalau ada ormas atau ada ya kelompok-kelompok yang menurut mereka itu diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tadi, apakah fundamentalis ya atau kelompok-kelompok modernis yang menurut mereka juga tidak sejalan dengan nilai-nilai Barat, maka itu akan masuk di dalam list mereka untuk kemudian dalam tanda petik akan dihabisi lah gitu ya, akan dilakukan persekusi dan kriminalisasi. Itu tinggal menunggu waktu saja, karena memang eh, apa namanya eh, di dalam dokumen Rand Corporation itu sangat sangat detail sekali bagaimana kemudian Barat itu kalau ingin eksis, kalau peradaban Barat itu ingin eksis, maka satu-satunya cara adalah dengan kemudian menghabisi kelompok-kelompok yang tadi fundamentalis ya, termasuk juga mempertentangkan antara kelompok tradisionalis, modernis, dan juga liberalis, sehingga memang hanya menyisakan mereka-mereka saja yang kemudian sejalan dengan pemikiran Barat, mereka-mereka yang sejalan dengan peradaban Barat saja yang atau bisa menerima peradaban Barat saja yang kemudian akan mereka dukung ya, akan mereka support, akan mereka biarkan berkembang. Dan disinilah kemudian kita menjadi tahu kenapa kemudian ada juga di antara ormas-ormas Islam itu yang getol sekali kemudian juga menghantam saudaranya gitu, atau getol sekali kemudian untuk memberikan stigma-stigma negatif pada sesama saudara, sesama Muslim ya, karena memang ini adalah bagian dari skenario yang telah disusun dengan rapi oleh Barat tadi itu. Termasuk sekarang kan yang juga sedang ini adalah kelompok yang mereka sebut sebagai kelompok Wahabi kan begitu ya. Dan mereka menganggap bahwa kelompok Wahabi ini sebagian menyusup kepada Perserikatan Muhammadiyah. Ini kan perspektif dari mereka gitu, dan itu yang kemudian mengapa kemudian Muhammadiyah ya termasuk adalah stigma juga yang mereka tanamkan bahwa Muhammadiyah juga disusupi oleh Hizbut Tahrir. Nah, ini stigma-stigma yang kemudian mereka narasikan, mereka bangun agar kemudian ada mendapatkan pembenaran. Kalau kemudian mereka dalam hal ini ingin mempersekusi Muhammadiyah, persyarikatan Muhammadiyah, itu mereka mendapatkan pembenaran karena mereka narasikan bahwa di dalam tubuh Muhammadiyah itu ada kelompok Wahabi
ada kelompok Hizbut Tahrir, ya, bahkan mungkin ada kelompok Front Pembela Islam dan seterusnya. Nah, ini yang mereka sedang terus stigmatisasi ya, dan dilakukan framing di situ agar kemudian tindakan-tindakan mereka, kalaupun mereka pada suatu ketika harus apa namanya mempersekusi Muhammad, persarikan Muhammadiyah itu, uh, mereka sudah mendapatkan legitimasi tadi. Jadi saya kira itu yang harus harus kita cegah gitu ya, agar bagaimana kemudian proses-proses kriminalisasi ini tidak berlanjut gitu kepada ormas-ormas Islam yang lainnya. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan, maka disinilah kita harus terus melakukan dakwah untuk melakukan penyadaran kepada umat Islam dan umat secara keseluruhan, agar bagaimana kemudian mereka bisa memandang dengan jernih bahwa sesungguhnya di balik itu semua itu ada negara-negara kafir Barat yang kemudian tidak ridho dengan umat Islam, tidak ridho umat Islam itu uh, mengambil posisinya kembali menjadi pusat peradaban dunia, sehingga berbagai langkah-langkah itu harus dilakukan oleh negara-negara Barat untuk memastikan bahwa peradaban kapitalisme lah yang kemudian menjadi pusat peradaban dunia itu. Nah, ini yang saya kira harus kita sadari bersama. Saya kira demikian, Bung Anggi. Ya. Baik, jazakallah pada Bung Fajar atas kesempatannya kali ini. Jadi, ayo kita gaungkan stigma positif Islam dengan memberikan penyadaran kepada umat ini melalui dakwah ya tadi ya Bung Fajar katakan, agar kita terhindar dari politik belah bambu yang sudah dicanangkan secara terstruktur ini. Jazakallah Bung Fajar sekali lagi untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan Bung Fajar senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anggi. Mohon Sama-sama Bung pamit. Fajar. Jazakallah kepada pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.